Tinggal Bu Amel nggih, Bu Anda nggih. Oke. Ini tak coba tahu ya. Nggih, nggih. Oke, sudah masuk. Alhamdulillah, Bu Amel. Pripun kabare Bu Amel? Sehat, sik bingung aku tak urupno kabeh sing di sing urup. Oh, sudah. Yes, aman. Aman, monggo. Ayo. Kita mulai ya. Nggih, nggih, siap Bu Amel. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semuanya. Alhamdulillah. Ini kita mulai untuk membahas mengawali modul 2.1 yaitu tentang tadi itu ada pertanyaan nggih. Atau ini ya, share langsung kita diskusi dulu atau langsung mengerjakan? Langsung saja Bu diskusi sambil action. Oke, saya buka di Canva nggih, nanti sambil buka ini. Jadi enak langsung eksekusi. Oke, monggo sambil narasi dulu. Saya tak ngeling dulu. Saya kirim ke WA ya. Oke, siap. Bagaimana kabar hari ini? Bella sedikit deg-deg aku terpental. Alhamdulillah. Aku tadi tuh malah mengerjakan tapi loh jam 8 lewat titik malah aku baru nyadar. Garap Riani saya baru masuk Bu, jadi mulai hari Senin saya enggak masuk sakit. Kenapa? Kecapean itu. Saya baru banyak kegiatan nggih. Mulai dari monggo itu. Sudah saya kirim Wapri, silahkan untuk bergabung sambil saya tak share screen. Pak kirim ke Bu Mus. Sudah tak kirim sudah mendapatkan dari ya. Ini dia. Ini tadi sudah saya kalau judulnya salah, ini kayaknya judulnya salah deh. Kita tadi kalimat pertanyaannya bukan ini. Monggo di Oke, yang pertanyaan pemakai tadi ya. Tadi itu tak screenshot sebentar. Screenshot 4 pertanyaan itu ya. Ya. Screenshot yang itu deh. Kita buka kok ini. Analisis skenario pembelajaran. Bukan itu. Itu yang berikutnya kayaknya. Aku salah. Pertanyaan pemandu itu loh. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi guru tersebut apa ini langsung deh kasus ya? Iya, kasus. Oh, dari kasus. Bentar Ya. saya tak share screen yang soal kasus SMK ya. Apakah teman-teman sudah membaca? Guyut kok. Saya ansi nyata itu baru tadi pagi Bu. Saya minta waktu
Bapak Ibu Heeh. jam 6.45 sampai 7.50-an tadi, Bu. Wow, keren. Kemarin aku Selasa Ya, kemarin. ya itu Bu, wis eksplorasi mulai dari diri itu semuanya tadi malam lah. Heeh. Kemarin bener-bener dari laptop saya, Bu, ya Allah. Kalau saya ini Bu, karena memang kegiatan Agustus itu kan luar biasa ya. Jadi saya kemarin itu terus mikir, Iking kok kamu menyediakan waktu seperti sulit juga. Akhirnya saya coba ini untuk kolaborasi. Jadi ketika teman-teman ngurusi lomba-lomba sing nganggur-nganggur tajak pengimbasan. Mari ngono tetep ae durasine kurang. Akhirnya Nggih, tajak nge-Zoom wis. Tajak nge-Zoom teman-teman. nggih. Ya itu kena drop itu sudah saya Bu Amel, ampun. Heeh. Kena lambung ke ini baru kontrol saya ke ini ke dokter. Aduh, ini gara-gara mikir ini lek perkara lambung. Oke, saya bacakan G teman-teman. Oke, baik Bu Amel. Oke, sampai apa biar durasi jalan. Yang pertama situasi 5 kita itu di SMK. Pak Ceta, seorang guru mapel teknologi perkantoran di sebuah SMK. Dia itu punya rencana melakukan pembelajaran tentang transaksi online untuk murid kelas 10 jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Pada saat merencanakan pembelajaran, Pak Ceta itu membuat tujuan pembelajaran yang dilakukan. Tujuan pembelajarannya itu murid-murid dapat memahami ruang lingkup transaksi online dengan cepat dan kritis. Adapun ruang lingkup transaksi online ini akan terdiri dari materi mengenai pengertian transaksi online, manfaat transaksi online, dan jenis-jenis transaksi online. Sehubungan dengan pandemi saat ini, berarti pada saat itu pandemi, pembelajaran pun dilakukan secara daring. Pak Ceta memutuskan untuk membuat sesi melalui Google Meet dan juga dilanjutkan dengan sesi WA grup kelas. Jadi dia buat skenario pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, Pak Ceta membuat sesi daring melalui Google Meet dengan muridnya. Kemudian melakukan pembukaan, doa, bertanya tentang perasaannya bagaimana, kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran. Kemudian pada proses pembelajaran kali ini Pak Cita menggunakan discovery learning, di mana murid menggali informasi sebanyak-banyaknya secara mandiri, lalu dilanjutkan dengan sesi penguatan dan menarik benang merah dari informasi yang diperoleh secara bersama. Yang kedua, Pak Ceta menjelaskan tahap pembelajaran yang dilakukan oleh murid melalui presentasi informatif. Jadi itu ada gambar bagan timeline pengerjaan tugas, penjelasan, dan gambarnya. Dia menjelaskan topik yang harus digali secara mandiri di rumah, kemudian ruang lingkup transaksi online terdiri dari materi mengenai pengertian transaksi online, manfaat, dan jenis transaksi online. Kemudian murid dibebaskan untuk membuat rangkuman, bisa dalam bentuk poster, PPT, note, maupun mind map, biar lebih mudah. Kemudian setelah itu murid akan kembali ke ruang online, berarti diberi waktu, begitu ya, seperti kita, untuk membuat penugasan, kemudian kembali lagi ke Google Meet untuk istilahnya berbagi informasi yang mereka dapatkan dengan catatan ini Pak Ceta memandu prosesnya. Kemudian di akhir pertemuan daring Pak Ceta memberi waktu untuk mengajukan pertanyaan yang tidak dipahami. Kemudian mempersilakan murid menghubungi via WA jika ada kebingungan. Tidak lupa dia memberikan semangat. Nomor 4, untuk memudahkan murid, Pak Ceta membagikan slide presentasinya ke WA. Kemudian memantau proses pekerjaan mandiri melalui WA dan mengingatkan siswa menggali informasi dengan tak lupa mencatat sumber informasinya. Yang kelima, proses memantau ini Pak Ceta melakukan asesmen informal ketika kemudian ia menentukan beberapa muridnya ternyata masih ada yang miskonsepsi atau bingung, Pak Cita menghubungi murid-muridnya untuk meminta mereka bertemu dalam sebuah kelompok kecil secara daring. Bisa saja mungkin lewat Google Meet gitu ya. Di dalam pertemuan kelompok kecil tambahan ini, Pak Ceta memberi petunjuk ulang tentang bantuan pertanyaan yang bisa membantu pemahaman yang lebih baik. Berarti boleh dibilang dia
membuat kelas khusus bagi siswa yang belum melakukan pengiriman jawaban gitu ya, Ya, untuk memberi penguatan lagi. Setelah selesai dengan tugas mandirinya, para murid pun kembali bertemu Pak Ceta di sesi pembelajaran daring selanjutnya. Kemudian berdiskusi, berbagi informasi melalui sharing, dan kemudian menarik kesimpulan bersama-sama. Setelah itu Pak Ceta meminta murid bekerja dengan kelompok untuk kembali berdiskusi, menguatkan pemahaman dalam bentuk sama seperti tadi, bisa poster, PPT, dan seterusnya, yang memberikan rubrik penilaian agar murid lebih mengoptimalkan penggambaran pemahamannya mengenai topik transaksi online. Seperti itu, monggo. Kita mulai dari pertanyaan pertama dah. Berarti boleh ini mengulang masa lalu kenangan kita pada waktu pandemi gitu ya. ya betul. Tapi jujur loh, Hmm. sebelum kita ke pertanyaan loh, kalau boleh saya berpendapat ya teman-teman, meskipun kita Google Meet, jumlah muridnya itu 36, sing melu separo iki lho wis apik. Betul, betul. Sulit sekali, pasti alasannya itu pulsa, wifi, nggak punya, bahasanya nggak punya paketan, nggak punya laptop, HP ini ngadat, pasang Zoom dan seterusnya. Kemudian siswa kita itu ya mohon maaf ya, ekonominya juga berbeda. Jadi ada yang mereka harus nunut-nunut ke warung ya, warung Ya, kopi, hanya sekedar nunut untuk wifi. Padahal mereka kan boleh dibilang pada saat pandemi itu kan dilarang untuk keluar gitu ya bahasanya ya, gak perlu ya. Justru malah Betul kalau sekali, mereka Bu. nggak keluar ke warung, mereka nggak dapat sinyal. Nggak dapat mengerjakan tugas. Betul, meskipun pemerintah itu saya masih ingat itu 2019 ya, 2019. Itu anak-anak itu satu anak itu diberikan email, termasuk saya mendapatkan email yang guru smkbelajar.id ini kan gara-gara COVID ya ini kalau nggak Ya, salah. betul. Siswa pun juga dapat, kemudian dikasih paketan, dikasih apa dan seterusnya, dan ternyata masalahnya banyak banget. Tugas itu gak jalan, materi gak jalan itu. Mereka juga memaksakan diri untuk ikut ngoyo di seneni wong tuane, nanti larinya ke kita salah lagi gitu. Menurut saya proses dari Pak Ceta ini ketika dia harus buat Zoom, kemudian dia menjelaskan presentasi, dilanjutkan kirim materi ke WA, dilanjutkan area-area penugasan yang nggak ngerti, balik lagi di Meet, balik lagi menjelaskan, menurut saya itu butuh ekstra tenaga yang luar biasa. Bagaimanakah teman-teman ketika pada saat pandemi itu? Monggo Bu Bosiki karo curhat. Iya, betul sekali, Bu. Masa lalu sangat menguras tenaga, benar-benar sekali. Kalau misalnya tugas itu tidak kita sedikit saja melenceng dari koreksi kita, tuntutannya banyak. Tetapi tidak maksimal, tidak pernah 100% itu hanya bisa dihitung dengan jari tugasnya anak-anak itu, Bu Amel. Jadi kalau boleh saya bilang, akhirnya mentoknya ya, percuma saya buat Google Meet, cuma guys Zoom meeting, balik nang WA gitu. WA itu pun saya kasih apa istilahnya ya, dimasukkan ke Google Drive ini penugasannya. Ya paling jalan mungkin berapa anak. Ya. Ketemu siapa tadi? Apalagi kita pada saat itu kan saya juga ini kok, saya masih ingat, saya tetap dituntut untuk masuk loh. Saya masuk. Masuk di sekolah masih maskeran, padahal sebelah meja saya kena COVID, waduh, sempat kena tracking 2 kali. Menakutkan. Saya kena tracking 2 kali, yang kedua saya dimasukkan ke ambulans. Iya Bu, rasanya masuk ambulan Bu. Loh, ya kayaknya saya ambulan yang pertama sudah pernah waktu melahirkan anak kedua itu sempat masuk ambulan, jadi rasanya loro kabeh. Terus kemudian yang kedua itu di bawah karena saya kena tracking, teman saya sebelah meja itu positif, akhirnya kan radius berapa meter dari tempat duduknya kan
harus diminta untuk apa zaman biyen kayak ku sing diogroki irunge, dodone bisa Swab, swab yo swab. Diminta swab di rumah sakit purut wis tak lakoni iku wis. Tapi nggak sampai positif juga kan, Bu Amel? Alhamdulillah enak wong aku doyan mangan Bu Anda. Wes itu bener. Sing penting aku bisa membedakan manis, asin, asem wis bagiku aku sehat. Iya. Wis pokoknya mangan ngono wis yo. terlalu banyak, Bu, sedikit aja, Nak. Sedikit aja. Terus ini kita yang untuk 4 pertanyaan itu kita bahas itu atau langsung gimana untuk memilahnya? Maksud dari pertanyaan pemandu tadi itu, Bu, apa kita menjawab itu, apa bagaimana, Bu, enaknya dari Saya share untuk yang saya bacakan pertanyaan pertama. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Nah, ini mengarah pada pernyataan dari Pak Ceta. Sebenarnya menurut saya konsepnya Pak Ceta ini apik. Dia kan berupaya meskipun tidak tatap muka, kita bisa ketemu daring, terus istilahnya bisa apa? Istilahnya iya bisa online, bisa offline gitu ya. Tapi kalau itu mohon maaf anak SMK yang kelas 1, ini tadi kasusnya kelas 10 loh teman-teman. Kelas 10 nggih, pengalaman Bu Amel. Mohon maaf, kelas 10 itu kadang tak takoi, Rek, kalian punya email enggak? Enggak punya, Bu. Loh, kok iso ngomong enggak punya? Kalian punya WA enggak? Punya, Bu. Loh, kok iso duwe WA? Ngomong enggak iso duwe email itu. Karena mereka itu enggak sadar. Itu satu. Dan saya juga baru ngerti nggih teman-teman, ternyata mohon maaf saya juga nggak ngerti, bukan anunya TU ya. Anak-anak siswa kita itu mulai SD itu mereka sudah diberikan email yang sama seperti kita. Belajar ID. Pertanyaan apakah benar nggak Bu Musliah sama Bu Anda? Betul sekali, Bu. Tapi yang kalau aktifkan adalah Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru. Betul. Iya. Tapi nah, yang anak-anak dapat nggak mulai dari SD? Dapat, Bu, kita berikan. Jadi dibawa ke SMP. Dibawa ke SMP, tidak lupa, iya. Nah, itu setahu saya kan anak-anak itu sudah dapat, tapi ketika saya tanyakan di SMK, emailmu yang dari sekolah dulu yang mana? Nggak punya, Bu. Gitu. Bu Amel, kalau itu kayaknya memang benar Bu Amel. Karena apa? Ini di sekolah saya sendiri ya, yang diaktifkan itu hanya untuk guru saja. Untuk anak-anak itu tidak diaktifkan dan juga tidak diberikan. Karena kemarin bilangnya seperti ini, dana kita dapat itu ya, kan punya anak-anak juga keluar. Bilangnya seperti ini, ojo dikekno sik Pak, nek arek-arek durung iso menggunakan dengan bijak. Nah itu kata-kata kepala sekolah. Oh, emang. Sing aneh-aneh gitu loh. Terus diberikan di kelas berapa? Kalau saya diberikan Bu Amel, kalau di lembaga saya Bu Amel. Kelas berapa Bu Mus? Mulai dari kelas 5, anak-anak ini kan ANBK ya. Jadi di sekolah kan ada Chromebook. Nah, di situ mereka kan bisa masuknya melalui akunnya masing-masing. Seperti itu, Bu. Kemudian nanti ketika sudah lulus dari kelas 6 menginjak ke SMP, sudah kami berikan. Mungkin nanti diaplikasikan di SMP seperti itu. Iya. Berarti itu mungkin anak-anak sadarnya mungkin bagi yang peserta NBK ya Bu Mus? Iya. Yang tidak Bu Mus, yang bukan peserta NBK ya apa? Tetap diberikan Bu. Jadi iya, misalnya mau lulus itu ya, kemudian saya beri apa namanya, kan global gitu Bu ya. Global excellent itu kan akun beserta dengan passwordnya. Nah itu kemudian saya perbesar kolom barisnya, saya gunting, saya berikan. Ini nanti gunakan di SMP seperti itu. Benar Bu Mus. Terus cuma anak-anak itu terkadang kan dia nggak ngerti apa nggak sadar dia itu punya. Jadi kadang-kadang saya minta untuk dia menelusuri itu kadang-kadang ngono yang mana Bu ya mesti ngono wis. Aduh, ini perlu penekanan Bu Anda nggih. Betul. Biar mereka mengingat-ingat. Terus ini juga berdampak di waktu saya kemarin itu ikut lomba yang STEM. Mungkin jenengan semuanya tahu nggak? Waktu kita loka itu kan ada lomba STEM. Itu untuk semua guru loh, teman-teman.
itu ada guru untuk SD, SMP, SMK itu lomba STEM. Nggih. Ternyata itu kunci utamanya adalah siswanya harus punya email itu. Iya, jadi akhirnya aku kesulitan karena muridku yang satunya nggak punya, akhirnya ngecek wis. Ngecek. Ini sampai saya ketik. Tapi enak kalau SMK ya, ada yang nangani sendiri ya Bu Mus ya. Lek kita kan mesti operator guru kelas. Oh. Tekniknya sama. Ya. Ya. Ini sambil saya ketikkan untuk pertanyaan yang pertama. Kita bisa, bentar saya ganti presentasi lain. Oke, pertanyaan yang pertama. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Bagaimana? Kebutuhan belajar itu kan ada 3 aspek Bu ya. Oke, monggo. Kalau dari kesiapan tadi apa sudah dilakukan ya Bu ya? Kita tadi itu ada yang saya ini lagi. Kalau kesiapan itu sudah kayak ini melakukan pembukaan dengan berdoa dan bertanya tentang perasaan murid, itu kan sudah. Nah, menurut saya itu otomatis, mohon maaf ya, karena ini tadi judulnya kan gurunya tersebut itu kan guru sudah ngerti gitu loh jurusan teknologi perkantoran, otomatis ya kita positive thinking, beliaunya kan pasti sudah punya perencanaan kan. Kemudian karena mungkin posisinya ini pandemi, berarti dia kan ada kalimat Pak Ceta memutuskan untuk membuat sesi melalui Google Meet lah. Memutuskan, sebelum dia memutuskan pasti sudah berpikir panjang, ngono lho pikirku, bahwasanya yang bisa menjangkau siswa itu ya dengan Google Meet ini. Maaf, dengan Zoom meeting ini. Oh, Google Meet, maaf. Google Meet. Ya, mungkin saja mereka Pak Ceta ini pikirannya simple, kalau pakai Zoom meeting tidak semua siswa itu bisa istilahnya HP ini kuat untuk download aplikasi Zoom, termasuk saya. Biasanya itu saking akeh isine download aplikasi Zoom meeting ngeluh gitu kan. Jadi paling gampang adalah Google Meet dengan catatan harus punya Gmail. Ya, Panda. Betul. Berarti menjawabnya bagaimana? Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Kata amali lho kudu. Kata kuncinya kita mulai dari kata kerja. Ya menurut saya sudah dipenuhi. Iya, sudah. Sudah dipenuhi, ya positive thinking. Pada saat pandemi, guru siswa sudah diberikan email yang belajar ID. Terus yang kedua, siswa karena sudah diberikan Google Meet itu berarti guru tinggal eksekusi, jadi membuat penjadwalan. Saya yakin ketika pada saat pandemi jadwal pelajaran kan nggak seperti pelajaran normal kan? Ya. Sehari itu elingku hanya 1 atau 2 pelajaran kok elingku zaman biyen ini. Betul Bu, hanya 2 Bu. Karena kan enggak mungkin kita nge-Zoom mulai isu sampai sore ngono. Saya kan jam 7 sampai jam 3. Jebol kuotane. Kalau jawab diawali seperti ini bagaimana Bu Anda Bu Amel? Pak Ceta menentukan kebutuhan belajar murid dengan itu tadi kalimat yang ada di itu tadi. Ya Pak, saya bantu ngetekan. Pak Ceta memenuhi kebutuhan murid dengan cara dengan memfasilitasi pembelajaran daring melalui ngono ta. Lanjut. Fasilitasi
CETA memenuhi kebutuhan siswa dengan memfasilitasi pembelajaran dengan dan metode daring melalui Google Meet. Gitu ya melalui Google Meet. dan apa? WA, WhatsApp group. Iya, WA group. Yang Ya, awal betul. ditambah, Bu. Pak Yang Ceta mana? memenuhi kebutuhan belajar. Oh ya, Oke, Nah, lanjut. belajar siswa dengan pembelajaran dengan metode daring melalui Kan Google lewat 2 media ini kan dia. Ya, Oke. Sudah cukup? ya. Cukup. Lanjut untuk pertanyaan kedua. Kok simpel banget yo? Anu ae tambah diuraikan ditambahin. Pak Ceta. Nanti yo. Yang Ya penting wes. pertanyaan ini anu masuk dulu gitu ya. Iya, sip wes. Nanti kita kembangkan ketika off cam. Ya. Ya Allah, jujur banget nih. Pertanyaan yang kedua, saya tak buka mana. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang kedua itu. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Bagaimana teman-teman ini di sekolahnya? Iya. Adakah yang tahu saya di mana? Saya di rumah. HP ku sing sekolah. Maksudnya Wawel? Enak kalau SMK. Kan murid TPK. Lah aku ngajar sopo? Bener. Ya Allah, aku jujur banget nih. Gak apa-apa. Menentukan Bu Anda, Bu Amel. Ah, Di depan saya ini ada rujak manis, tapi saya nggak berani ini nyentuh. mantap. Ayo, yang pertanyaan kedua. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Pak, ini tadi melakukan pemetaan kebutuhan belajar apa enggak? Sebentar. Menurutku, aku tadi kok nggak melihat dia ini ya, pemetaannya. Memetakan kebutuhan belajar dulu. Tapi di kata-kata terakhir tadi ada ya, sing nambahi lagi orangi penjelasan karena ada beberapa yang enggak ngerti. Iya. Itu ya. Ini loh. Pada saat proses memantau, Pak Ceta juga melakukan asesmen informal. Nah, itu loh. Juga melakukan, berarti sebelumnya kan dia sudah melakukan asesmen, ngono loh. Ya benar. Yuk. Berarti dia melakukan asesmen formal dan informal. Dari situ. Nanti kita jawabannya nanti kita tambahkan kutipan kalimat-kalimatnya. Siap. Terus ya begini. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Belajar muridnya dengan mengetahui kesiapan belajar dari Pak Ceta. Oke, Pak Ceta menentukan kebutuhan belajar. Tentunya, nggih. Sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, sudah melaksanakan asesmen awal apa formal? Oh ya, formal. Melakukan asesmen formal dan informal. Nah, kita bahas untuk asesmen formal meliputi apa iki? Pemetaan tentang
ya apa ya? Pikiranku tuh gini loh, sebelum ini KBM dimulai kan Pak Meta mesti wis takon to nang wali kelas. Sing duwe HP arek piro? Betul. Sing duwe wifi Mengumpulkan arek informasi piro? itu ya. Heeh. Meliputi pemetaan awal ngono ta? Anu Oh, Bu, melalui pengumpulan informasi ngoten Bu Ya, bagaimana? tapi siku lebih jelas. hah? Meliputi pengumpulan informasi, salah Ya. satunya yaitu dengan cara pemetaan awal. Kebutuhan belajar siswa. Kini memang pertama nggak siswa apa murid konsisten. Monggo, lek aku sih siswa, soalnya kan anu apa wi jenenge Kelas tinggi. kurmer. Siswa. Kurmer itu siswa. Ya apa? Salah satunya dengan pemetaan awal terhadap Kebutuhan belajar siswa. Oh, formal ya, Bu? Apa ya? Dengan pemetaan awal terhadap kebutuhan belajar siswa. Butuh narasi itu, iki. Bagaimana? Teman-teman, saya butuh searching tentang asesmen formal dan asesmen informal. Saya juga buka ini Bu. Asesmen formal. Formal itu berbasis data ya. Nggih. Mengevaluasi siswa tersebut. Biasanya dengan apa? Nganu Bu. Literasi. Kita ngecek rapot sebelumnya itu Bu. Dan bertanya kepada guru yang kita SD ya. Guru kelas sebelumnya. Kita kan pasti setiap guru duwe catatan tentang peserta didik biasanya. Nah, itu Bu. Lek bahasaku biasanya konco-koncono anak anu enggak apa sini spesial ana sing spesial enggak anak iki bamel ngono spesial sak sembarang. Yang ditanyakan yang spesial memang benar Bu. Yo butuh treatment khusus ngono ya. Tepat sekali bamel. Kalau di sekolahan saya malah yang anak LSM apa nih LSM ngono wis gampang wis sih. Di saya ada Bu Amel itu Bu Amel perlakuan khusus. Duh, saya tuh ada yang tahun sebelumnya sing sitok ponakane pas sekolah sing telu LSM. Jadi aku ya pecane kelasku gak rame. Aduh, mentek-menteknya masih perkara perduitan nasional. Ya, teman-teman ini ada asesmen informal itu Asesmen informal adalah asesmen yang berdasarkan aspek perkembangan kurikulum kemampuan anak. Berarti bisa saja komentar guru sebelumnya, terus omongannya berdasarkan observasi kita di lapangan, misalkan kita ngajar anak racing celometan dan sebagainya, itu asesmen informal. Dari checklist, terus kemudian asesmen formalnya adalah untuk mengetahui pengetahuan dan keterampilan ini meliputi ujiannya, rapotnya, pokoknya ini berbasis data gitu ya, data formal gitu. Yes, yuk kita kembangkan terhadap kebutuhan belajar murid apa siswa? Kok murid saya aku kata-kata hadit aku ini. Pak Citas tentunya sebelum KBM dimulai sudah melaksanakan asesmen formal dan informal. Untuk asesmen formal meliputi pengumpulan pengumpulan informasi salah satunya dengan pemetaan awal terhadap kebutuhan belajar. Ini udah dijabarkan wae. Iya. Dijabarkan. Berarti aku sementara ini melebar saja karena tidak cukup.
Terus assessment Formal. didapatkan berdasarkan tanya jawab dengan guru pengampu sebelumnya. Mana tak? Sebelumnya wali kelas. Terus apa ya? Orang tua, Bu. Orang tua. Iya. Formal kemudian belajar secara tertulis, mana tak? Ya. Ya, Bu. Ya sing atas, sing formal itu. Misalnya raport apa nih? Catatan perkembangan siswa. Nah, Wali kelas kan punya ini. punya. Terus apa mana ya? Misalkan hasil penelitian. Guru pasti punya penelitian sebelumnya. Itu, Bu. Apa asesmen awal itu loh, Bu. Kan ada ya minat bakat itu masuk nggak itu? Oh ya, asesmen awal. awal. Iya. Terus apa lagi? Cukup karek ganti-ganti. Cukup? Cukup. Cukup. Lanjut pertanyaan ketiga. Oke. Pertanyaan yang ketiga. Strategi pembelajaran apa yang berdiferensiasi apa yang digunakan? Pembelajaran. Mama Pak Cita tadi. Mm-mm. Bawahnya kok gak sampai membaca sih tadi. Berdiferensiasi. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa? Ya, Pak Cita lakukan. Kok anak-anak kata-kata berdiferensiasi ya kalimat Pak Cita gitu. Iya. Apa gini gurung sampai ke bawah itu? Wes mari lek ku maca mau berasaan. Saya tak share. Oh ini. Strategi. Ini Bu, ada diferensiasi sedikit. Murid dibebaskan untuk membuat rangkuman dari itu Bu, agar lebih mudah dirasa dapat menggambarkan pemahaman mereka. Masuk apa pembuatan Bu? Sedikit masuk. Nah itu poster, PPT, note, mind map. Nah ini dah. Setelah itu murid-murid dibebaskan untuk membuat rangkuman. Diferensiasi. Iya bisa sih. Murid itu kan ono sing seneng gambar, ono sing nulis. Oke, ini berarti 1. Terus ada lagi. Ada lagi kah? Kembali ke ruang menulis untuk menyelesaikan. Pak Seta tadi kan dalam Google Meet tersebut pastinya kan sudah punya membuat apa PPT kayak gitu ya. Iya. Berarti strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Diferensiasi konten itu berarti ya. Ya, diferensiasi kontennya
Ya lewat Zoom, heeh. Nah, membuat slide PPT tadi itu ya. Berarti aku Itu. pindah ke PPT. Proses. Oh, sing bumus betul. Jawabannya bumus tadi itu termasuk diferensiasi produk. Hasilnya anak Iya. diberi kebebasan untuk Berarti yang pertama yang konten dulu. Ya. kita Yang beri di konten penjabaran itu itu. Pak Ceta menggunakan media. Media ya? Iya. Media melalui slide presentasi yang diinformasikan apa sih? Iki penugasan dhisik apa sing anu? Strategi pembelajaran itu loh. Ya. Apa yang digunakan? Dan Pak Ceta menggunakan media melalui presentasi PPT. Ngono Mbak Amel? Presentasi PPT. Terus yang apa? Sing mau apa, Bu? Diferensialnya konten, proses dan produk. Proses proses itu kan videonya menggunakan discovery learning ya. Nah, di situ kan produknya itu tadi muncul informasi sebanyak. Nah, ya. Otomatis di situ nanti terbentuk kelompok kecil. Nah, betul. Prosesnya melalui model pembelajaran discovery learning, Bu. Ya. Ini outputnya berupa hasil penugasan. Iya. Penugasan siswa apa yang mau? Poster, PPT. Oh iya. Note. Poster PPT mind map. Poster PPT. Mind map. Kontennya apa? Dia melalui presentasi PPT, di mana terdapat bagan timeline untuk pengerjaan tugas. Kan ono jelas ya? Ya ono. Bagan timeline. Pengerjaan tugas, penjelasan dan gambarnya. Nice. Pakaian G-nya, sayangku. Oke. Sudah. Lanjut pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat adalah bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Iki ono di kata-kata akhir Mang Mbak Amel. Sing disuruh merangkum, ya. Kemudian dilakukan secara berkelompok, tetapi bisa dalam bentuk poster, PPT, note atau mind map tadi. Berarti enggak sing iku mau lho, ono asesmen informatif. Sing telu ning Bu Yuni di awal diomongno mah lho. Aku terpental tadiku. Oh, saya coba tak. Aku mau sempat screenshot kok. Asesmen itu kan ini loh, assessment for learning, assessment of learning, assessment as learning. 4 of S. Assessment of learning. Dulu ya.
Assessment dan for of. Assessment of learning. For learning. Iki kurang SCG. Of. Lo tak minimize. X ya, X Oh, for of. learning. For terus of. Ini keliru. For of. Ya. Assessment of learning. Ini berarti yang berkaitan dengan penilaian pembelajaran yang saat ini sedang dilakukan ketika pembelajaran. Contohnya ketika presentasi ya, kemudian mengerjakan kuis. For berarti sebentar saya tak literasi. Melihat dari kumparan. Saya dapat tuh di kolom chat nggih. Oke. Assessment yang pertama for learning. Assessment for learning ini kan pada saat proses gitu ya. Ya, ya untuk untuk proses pembelajaran ini tugas-tugas di kelas, presentasi, kuis. Ya, Pak. Iki Bu, Mas. Contoh nih. Assessment for learning penilaian dilakukan selama berlangsung. Nah, di kopas ya dah. Contoh. Iya. Assessment for setelah for of S. Contoh assessment for learning. Tugas presentasi, proyek, termasuk kuis. Umpan balik. For itu umpan balik. Misalkan ini Adil langsung contoh nih ya. Iya wes. Pamel kan itu bisa melibatkan sing for bisa melibatkan umpan balik dari kepala sekolah, guru ataupun siswa itu sendiri ya. Iya. Kita harus presentasi kuis. Umpan balik. Proyek. Cocok apa enggak? Kak cocok bisa diganti. Of learning. Untuk pembelajaran umpan balik. Mbak Mel itu tapi gak dikei pengertian ta? Assessment learning itu apa? Ya aku tak kayak pengertian, aku tak pengertian. Saya iki nglebokno contohnya sih. Contohnya, oke. Engko kayak pengertian kan tak kayak slide sendiri ngono pikirku. Siap. Of. Soalnya gak cukup bikin. Enggak digawe melebar. Iya. Kita ini apa kurang suwi ya? Sampai jam 10 kok 10 lebih berapa mau? Berarti 30 menitan si aman kan kurang si satu. Aman. Itu ya, kurang satu pertanyaan. Sing liyane ambek digawe melengkapi kalimat tadi. Yang penting kata kunci sudah Assessment as learning.
Eh, ini kan Nanti yang ini pertanyaan sih terakhir kan Bu, Oh ini iya, tak? sempat iki. Alhamdulillah, berarti enggak. Sempat iki. Karena Wes, Kak. merapikan tok ae. Bareng kayak penjelasan apa itu Ya. asesmen nih ngono-ngono yo. belum kita Bu Amel, habis Bu Amel. Ini yo. Monggo, ini saya sudah nge-share Oppo jenenge link Canva-nya kalau mau membantu mengedit kita bareng-bareng. Hai. Gitu. Silakan dimasukkan foto. Oh, siap Bu. Oh, anu yo, karo tak tambahi ini nih kasusnya kok tak tampilno. Wah, kasusnya dia no. Mbak Amel kok mesti senengane awake ono mburi lho, heran aku. Oh iya, saya mengapit nama. Oh, sih. Oh ya ndek ngarep aku ndek mburi gantian. Loh, aku iki berdasarkan iki loh. Oh iya, jenenge? Heeh. Apa Bu? Aku tengah berarti Bu pandang ngarep. Iya, aku kulino ning ngarep makanya tak gantian ngono lho. Tak ucul sampean Bu Mus, tak apit. Ngono ya, terima kasih. Aku sih kayak pertama anu iki kerja kelompok karo Bu Mus iki ya. Saya kemarin itu memang sengaja gini Bu. Yang belum pernah gitu biar akrab semua. Jadi ada Bu Wilda, langsung saya masuk di Bu Wilda. Terus kok ternyata guru TK nggak ada yang ngisi, saya mencolot lagi ke kelompok TK. Terus alhamdulillah ada Pak Syukur orang baru gitu kan biar ya nambah sedulur Bu Amel ya. Terus ada perombakan 3-3-2. Kalau saya ngisi di formasi pertama kan ya ndak enak wong jenengan berdua sama Bu Anda ya wis lah ada Bu Amel pengen lebih dekat Bu Amel. Iya. Aku udah santai. Cuma aku pikirku aku dhewe sing SMK, aku dhewe kapur berarti dudu SMK beritane. Pelakune SMK ndak ono ngono lho. Aku lek mlayu teko SMK. Aku pengen suasana baru, maksudnya apa sini ngerti kelas besar itu ya apa ngene lho. Benar. Iki aku tak screenshot ae wis. Lomba-lomba sudah selesai kah? Saya malah belum Bu. Saya akhir bulan. Akhir bulan. Bentar lagi sih ono PGRI lomba iku ulang tahun iku ayo September. Jalan-jalan santai itu ya. Iya aku PGRI wingi anu apa jenenge pesen kaos maneh ono maneh kaos wingi. Sekitar 80 ribuan ya itu ya. Iya, bener. Lengan panjang, lengan pendek 75. Aku lengan panjang ae wis mesisan enggak pakai deker. Enggak deker-dekeran. Iyalah. Sampai ketemu berarti Bu Amel ya nanti ya. Makanya. Mbok yo nanti Mbok. Aku iki PGRI itu kadang juga jarang metu loh, jarang ditokno, soalnya ngene dulu aku ora akeh to. Ndahara iku. Yen aku iki mesti anu sing digoleki sing tidak ada jam lah soro yo. Aku siapa jami. Ya. Ya.
Wingi lo waktu pengukuhan ketua nih, aku kan ning SMK gratis sih, pikir. Sudah mendengarkah? Oh, gak enak wis iki bahasane. Jangan di ruang room lain aja. Iya. Kerikot. Iki set 1, set 2. Kakak kebetulan belajar murid. Benar Pak Guru. Dalam Kesiapan belajar. apa nih? Set 1. Kalau hari Jumat pulang jam berapa? Jam 11. Oh, mulai wis. Presensi. Jam 11 cek lognya. Oh, Istrinya. Aku Lah, biasanya jam besok saya masuk Bu Amel libur. Iya sih. Aku libur berapa hari? Jumat, Sabtu, Minggu. Pelanggaran. Gak, kemarin saya sudah piket. Hari ini suami saya yang piket. Gantian. Tuh, satu lembaga, Bu. Oh iya, kan SMK, Sekolah Menengah Keluarga. Iki mau. Ya apa, Bu, ketemu jodohnya ning kono kok. Alhamdulillah. Iya. Loh, Bu Amel, tapi kok boleh ya? Maksudnya ini satu PNS bareng-bareng di sekolah. PBB? Kan SD nggak boleh, kudu pisah. Oh. Setauku, aku itu sudah menanyakan literasi hukumnya. Kalau sesama guru itu boleh. Kalau apa jenenge satu kepala sekolah satu guru nggak boleh. Satu TU satu guru boleh. Sebentar nggih, ini ada tamu wali murid saya tak. Nggih. Aku ikut deh pertanyaan satu. Adalah Mus ngedit di pertanyaan berapa? Ntar Bu, saya ini nambahkan foto saya dulu. Aku seano wis siapan belajar. Dengan pembelajaran dengan memfasilitasi pembelajaran siswa, yaitu memfasilitasi pembelajaran dengan Aduh, aku nek foto iki akeh sing gak duwe, Bu. Bingung. baru kemarin. Sekarang cek Bu, tak screenshot. Pun Bu sudah Bu. Nih, masuk loh. Meet. Membuat sesi WA. Kok anteng semuanya? Iya. Aku takutnya punya aku mau terpental lagi. Enggak.
WA grup. Iya, di sekolah kan ono wifi ini sih, Bu. Alah, wong iki aku ngampung nang wali murid akhirnya. Ya biasa, jahil. Lihat aku sudah masuk, ada kelas, jahil lah, si tangan-tangan hebat itu loh. Oh, begitu. Iya, jadi nggak bisa semua. Aku pindah ke 3 lokasi, 3 titik. Sudah dengan senyumnya yang penuh dengan tanda tanya. Akhirnya aku yang harus mengalah, teman-teman. Untunglah wali muridku baik-baik. Iyalah, Ibu Humas harus baik. Mereka menyayangiku. Wes ini tak buat 3 gini, nanti bisa diatur. Kemudian belajar sila yang berusaha dipenuhi oleh Pak Ceta. Oh, AI kecil. AI kecil kok Mbak Amel. Hah? Pak Ceta itu loh, AI kecil kan. Oh iya toh Pak Ceta. Yes, jadi itu ada 3. Yes, itu wes. Sekarang aku pindah Lek aku yo jujur yo, lek aku iki lek presentasi aku lebih suka tampilan dibanding tulisan. Yo. Aku suka gambar. Nah ini ki biasanya aku tak garap kok ngono. Sama niku semedine malam sih. Bu, iya beneran aku utekku lebih on lek bengi. Pas Bu Amel, saya juga. Iya lek wis ngene iki wis nyambi ngono ki wis gak maksimal. Lek bengi wis mawar. pas ngono lek bengi. Aku sing aksi nyata wingi ku ya Allah, ngupload iku videoku ku kan sak jam 20 menit. Wih, meh 2 jam aku ngupload. Juga ada dramanya tak kira aku dewe aku sampai gak enak mangan, gak enak sembarang. Wah, temenan ya. Dapat 99%. Aku iku justru ya, aku iku template iku wis apa ngene iki wis tak toto. Ketika videone iku pengen tak toto lho. Kok ngene akhirnya wis mentok glondongan wis tak lebokno bleng. Sing paling gampang sih menurutku pancene Zoom. Zoom itu lebih enak ngerekame yo enak, anune yo enak. Lah dhewe pengimbasan ala-ala seminar gitu ya nek sekolah kan ngerenakno waktu, tenaga, biaya. Luar biasa. Ya. Aku ning kene pemaparan ning jogo sone musik lomba-lomba khusus muni beng waduh. Mantap ya. Aku sampai pokoknya intinya aku berubah ya. Oh iya, aku cuma kepikiran misalkan video koyo ngene iki kita apa kuwi jenenge alatnya. Oh ternyata anak wali muridku moro mau bayar. Menteri Keuangan. Iya kan wali kelas, aku tidak menagih, cuma memotivasi. Kan kelas 12 itu kan ada wisuda toh. Jadi kita itu apa ya? Terserah wali murid mau wisuda apa ndak. Misalkan ndak pun kan kita malah seneng ora kesel. Betul. Cuma siswa kan ya mesti jaluk. Ya monggo silakan musyawarah sendiri. Jadi panitia itu dibentuk wali murid sendiri, siswa sendiri. Jadi guru hanya mendampingi. Angga njaluk wisuda ya wis monggo. Salam guru penggerak. Itu kesimpulan. Yang akan dilakukan. Kasus ini sebenarnya ya
Kalau untuk sekarang sih nggak terlalu relevan ya. Ini kan masuknya kan pandemi ya. Betul. Seharusnya kita ya mungkin soalnya perlu di-upgrade. Soalnya perlu di-upgrade wis. Amel, aku kata-kata tak tambah yo strategi pembelajaran itu wis tak Silakan, monggo. sampean penataan sampean. Iya, engko lek anu tak ewangi noto iki. Diferensiasi. Silakan. Aku kan hanya membantu. Aku itu nggak terlalu pede soalnya yang kemarin waktu di kelas aku presentasi ku kan gak metu kan. Aduh. Makanya aku rodok misalkan aku presentasi pas aku di kelas mending ojo aku wis soalnya wifi ini nggak nutut. Ayo kadang kita iku wis prepare banget, cek ono ae kendala-kendala apa tak terduga ngono ya. Bener Bu. Ini kan anu Bu Andaku, kelasku kan lantai 2. Jadi mendekati pintu supaya aman dari wifi. Mendekati sumber ya. Mendekati sumber. Discovery lagi. Ini anak-anak itu SD itu sama Canva kan sudah ngerti sih arek-arek itu. Iya Bu. Beberapa sih An. Anakku loh, mama. Anak kan kelas 4 ya. Sama bu guru suruh latihan komputer, Mang. Ya wis latihan komputer, itu laptopnya mama bukaan ngono. Enggak wis aku males komputer, aku tak dulinan Canva. Lho kan itu podo ae aku yo ngono. Dia suka jeneng-jeneng ngono tak jarno wis. Gede kan berkreasi dhewe yang. Kalau BK kelas 1 itu mulai kelas berapa, Bu? Bagaimana Bu Amel? Mulai ANBK itu mulai kelas berapa yang dipilih? Kelas 5 kalau SD Bu. Kelas 3? 5. Oh 5. Iya. Dan kan podo ae sih kita nggak bisa memilih kan siswanya. Betul. Jadi ya wes apa jare pemerintah. Ini jenengan loh paling mempersiapkan wes apik ngono ya. Beda karo muridku. Muridku iku ANBK wingi 21 22. Sing bingung duduk muridé guru nih. Kenapa? Karena sesuai di rumah tidak masuk tidur. Akhirnya kita datang menjemput. Ada disentuh emosi. Saya dulu pernah itu Bu Amel yang waktu belum kurikulum merdeka ya, yang masih ada UN di kelas 6 itu. Waduh, mencari di rumahnya. Tidur, astagfirullah. Loh, ada memang Ibu Mus, ada betul. Karena mereka itu taunya, mereka itu justru pada waktu ANBK dampak negatifnya itu mereka tahu mereka itu dibutuhkan. Nah, kalau punya megeli kan. Jadi apapun yang terjadi mesti wis akhirnya wis wong tuane wis. Tapi saya tuh bukan panitia ANBK sih, saya nggak mau. Soalnya wis ngono kae. Lembur-lembur kan ngrenahno server-server. Diferensiasi produk. Tapi kotaknya diganti gak apa-apa, Bu. Iya. Kita ombo. Iya. Tak tutupi.
Iya wis anu sik mau tak sing ketiga. Oke. Itu tuh bilang Yo. Sama si umek aku tak diam dulu. Kari ngetik sing ketiga. Memang guys, benak-benak wis ngata benak kari. Siap. Aja deh ngene iki senengane. Bu Amel izin menambahkan ya. Monggo silakan. Hanya di slide 2 kok. Oke. Dalam. Tapi lo guru SD itu wis koyo-koyo anakku wis sembarang sing diomongi gurune manut. Betul. Iki mau mama aku disuruh bawa kunir, jahe, pandan ngono. Loh kan enggak dibagi kelompok toh Kak? Iya sih bagi kelompok. Tapi aku punya aku bawa semua kata bu guru boleh bawa semua. Wis mbok isu-isu dodol pandan. Luwih manut gurune timbang mbok wis. Betul. Umat di informasi. Saya ini yang agak miris itu. Kemarin itu aku sempat ning wali muridnya ngomong no opo, monggo mama silakan anaknya dicek barang bawaan yang dibawa anaknya di tas. Pikirku apa ya, terus tak takoki anakku kelas loro SD. Ternyata ada temennya yang membawa vape. Loh, Masya Allah, aku wis ngerti vape kon ngono. iya ya, aduh. Setelah Mereka merasa itu bukan pelanggaran karena mereka itu merasa itu bukan rokok, rasa-rasa. Iya, ada itu memang. Ah, Iku ya sing iku anu Bu Amel, Pak Lek kemis iku lho. Mesti wis banyak iku. Terus mana Bu Amel di SD ku Pak Lek kemis iku yo jual apa yo alat apa nyetrum Bu Amel dicetekno mbek koncone tek ngene iki nyetrum. Waduh. Aku yo rada keras sedikit mesti tak apa aku razia aku mesti ben isu kate pembiasaan aku razia wis. Ya. Itu kan ya maksudnya iya dampaknya kok cepet banget tuh sampai padahal bojoku ya gak ngerokok kayaknya kanan kiriku jarang lah bapak-bapak ning kene sing anu ngono iki kok ya roh ae si arek-arek cilik iki yang sing keempat Bu Mus umeken Bu Mus Bu Tempat apa Bu? Iki loh, bagaimana Ibu pengen umek wis. Terus yang kemarin nomor 3 itu. Enggak kata penambahan kata-kata? Kalau itu misalnya Bu dibuat satu slide pengertian terus contohnya gimana Bu? Iya nggak apa-apa, pikirku nanti juga gitu, jadi tak tambahi pengertiannya. Oh, S for Iya, tak tambahi. Cuma ini kan sementara durasinya. Sudah tinggal 8 menit ya. Iya. Pinjam slide 2 Bu. Sudah tak Bu? Slide 2. Kita. Oke, diinjam slide 2 Bu. Tujuan pembelajaran itu tak? Loh, slide 2. Apa itu slide 2? Kan slide 1 tadi loh Bu. Kan saya izin menambahkan tadi di slide 2. Itu menambahkan di slide 2. Apa ya Bu? Gak ngerti aku Mas. Oh iya, kelompok telu, sip, tanggap energi luar biasa unik cocok wis telu itu. Walah, ya Allah iya, mantap. Ini kok muni nih, tanggap energi luar biasa unik cocok wis. Oh, cocok wis. Kayak Bang. Pinter Bu Mas kata-kata Bu Amel. Iso iya. Perlu belajar kita iki pantun nang wong itu. Berarti huruf gede dong telunya. Ya, Po? Enggak, boleh Bu. Telu. Geser. Aku kok gak mudeng apa maksudnya slide 2 lah. Kan mau bergerak ini slide buri-buri. Ya soalnya kini dekorasi yang di sana.
Wis kata-kata morong bu ae. Tapi sing nomor 4 aku mau Pak macet. Sing terakhir iku lho, kate nambah apa rangkaian kata-kata iki macet. Kosakatanya ya. Kelompok telu tanggap energi luar biasa unik. Wah, cocok wes. Luar biasa di luar. Gini aku SMK bisa apa bisa. apa bisa guys. Pamel enak SMK ku guru SMK ku lek anu ya bulan-bulan ngene iki berarti kan wis banyak free-nya ya. Soalnya anak-anak aku baru ngomong ya. Enaknya kalau siswa kita itu PKL. Aku itu PKL ya apa magang wis, magang. Lah itu mereka kan PKL 6 bulan. Nah, jadi jamku kosong. Enak salah tepak materi ini sing ngene-ngene ya enak ta. Tapi aku itu setiap hari ki koyo wong iki. Jadi wong tukang memantau perkembangan arek-arek. Jadi mereka datang ke Dudi maupun pulang mereka absennya ngirim ke aku. Terus koyo iku lho Bu aplikasi apa? Marki. Jadi mereka di mana lintang derajatnya itu kelihatan. Jadi PKL-nya absennya tetap di aku yo ning tempat dudinya. Karena arek iki udah nawon tuane yo enggak tutup wis. Kelas berapa, Bu Amel? Kelas 3? Saya wali kelas 3. Yang PKL kelas 3, Bu. Jadi kelas 3 itu mulai Juli Juli sampai Februari. Kemarin itu berangkatnya Agustus. Juli itu kan pertama kali baru masuk. Jadi mereka kan pelajaran itu istilahnya masih settingan otaknya itu settingan kelas 2 SMK. Terus kita kasih pemampatan materi. Terus Agustus berangkat. Mereka balik itu Februari. Februari awal masuk, engko Februari pertengahan wis ujian praktek. Terus Maret, April ujian, mari ngono wis nganggur wis. Kalau habis ujian dilarang masuk, ojo mlebu sekolah. Tambah ngruwoki gitu. Ini mereka Amel PKL. PKL terus saya mengamati berapa? 4 lokasi. Jauh Bu Amel, apa sekitaran Gerati aja? Yang paling jauh sih ada di situ Bondowoso, di Blitar juga ada. Saya ada 150-an Dudi yang bekerja sama dengan kita. Arek-arek seneng kok Bu dolan ado teko omah iku. Misalkan di Malang, ngono misalkan di UM, ngono ngekos, cek campur karek kampus, ngono iki seneng. Boleh pengalaman baru. Iya. Lah gurune dhewe lah aku di sisi lain kadang yo kesel yo. Saiki sih kesel zaman biyen seneng ae, bamelnya apa ning kono. Dolen hitungane ku kerja dolen. Ke Jombang. Ning Caron Pokpen, ngono ya budal isuk mulai bengi wis keliling. Tapi yo enaknya SMK ini menurutku menjadi arek-arek disetting untuk kerja ya. Jadi betul Bu Amel. Ketika dia disuruh dosen itu ya mesti ditakoni ya. Enak mana lulusan SMA, SMK mesti ngomong SMK. Ketika mereka dikasih 1 kali instruksi, nah mesti langsung budal. Tapi arek SMA biasanya meneng sik mikir sik iki piye dikapakno ngono baru. Padahal saya dulu settingannya lulusan SMA 1 Blitar saya. Bu Amel asli Blitar. Asli Blitar saya. SMA 1 terus penempatan di sini. Di pek wong kene yo balik-balik. Di mana Bu Amel? Sampai suami saya iku cedeke iku lho mai mburine Koramil Purwosari, makanya aku ngomong kan, aku iki karo Purwosari iki cedek. Nyatane Koramil terus sih Koramil. Ya wis. Nggih. Ini wis. Sampinge apa iku jenenge Lapangan. Ya. Iya, pokoknya omah mburine Koramil ku 1, 2 sing tengah-tengah. Sebelah kan kos-kosan iki.
Nggih, nggih. Oh, mertua saya. mampir Bu kalau pas mudik ke Pulau Bali. Masalahnya mertuaku wis ndak ono kabeh, saiki omah kono di Kayak nek kos-kosan. anu Wiwit iku. Dulur Wiwit Jayanti. Heeh, bapaknya meninggal. Heeh. Iya. Iki wonge kemarin tanya aku, baru ini apa? Terus aku tanya ke temanku ditulis, ditulis, ya tak tulis kan memang ngasih itu. Sampai jam berapa ini tadi Bu Amel? 10 lebih 10 kalau nggak salah. Dan itu salah telepon aku. Kurang 10 menit lagi. Suatu saat lo kan ayah ini KPN kan, kemarin biasanya kan ada, surat kematian juga ada. Dengan kesukaannya putus. Terus suka nonton jadi. Kalau nggak suka nggak suka. Tinggal data kita kok. Itu foto kita bersama Bu di ruang Iya. ini. Fotonya kita nge-zoom ta? Apa? Apa ya Bu enaknya Bu? Fotonya adewe nge-zoom ta? Waalaikumsalam Rahmat. Oh, Ibu Humas rek, penggayaannya akeh. Wis aku sekali Mbak Amel atuh. Aku itu tahu ya dari koordinator PKL yang ngawul nih sirah ya Allah. Ben bengi mesti mari maghrib diparani wali murid wis. Berarti ya Allah, aku nggih dasar diparani. Ini semenjak itulah aku menjauh toko SMK. Gitu. Aku kan butuh nyusoni anakku lo ndak bisa. Oh iya tuh Mbak Amel. Temenan mari maghrib mesti wong lekok moro. Anu Bu, pokoknya anakku jodoh PKL bla 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 ngono Masya Allah. Tapi kita bisa ngatur ngono ku PKL iku anake ado apa enggak iku kita wali kelas bisa ya. Kalau kita sih jujur sih by request sih bisa. Cuma mikirku loh yo, lebih baik kan anak itu dikasih tempat PKL yang paling bagus toh, yang sesuai dengan bidangnya. Tetapi orang tua itu yuk akuntansi ku yo ono sing ngomong pokoknya lek saged anakku lo mboten nyebrang dalan bayangno, nyebrang dalannya anaknya ndak oleh gitu. Kita jawab monggo, silahkan di PKL kan di rumahnya sendiri, digekekno sertifikat dhewe tak ono ning ngono wis. Mbak Amel, lek IKH itu jauh ta Mbak Amel? Apa nih? Lek channel untuk PKL IKH. KH itu apa sih? Kesehatan hewan. Oh, kesehatan hewan. Lagi aku peternakan itu masih kerjasama sama ini Caron Pokpen. Jadi Caron Pokpen Jombang sama yang di apa itu ada kan? Oh ya. Tapi Oke. Jadi misalkan perusahaan butuh harek 30, ya wis budal ibu sak kelas. Ini kan kayak asrama gitu kan. Terus misalkan sebaliknya, kalau kita perusahaan butuh sesuatu dari mereka, ya mereka ya kudu mau. Misalkan, Pak, kini wisuda, kayak ono anakku beasiswa, ngono ya mesti ngowehi. Atau Pak, sekolahanku butuh iku apa, iup-iup iku, gelung-gelungguan iku baleho-baleho ngono lho. Itu CSR-nya datang. Atau Pak, tandonku bolong ngono. Enak yo, lek SMK iku enak yo. Jadi saling menguntungkan lah JCI alumninya ya siswa kita. Kayak Indonesia Power, Bu, aku njaluk arek akuntansi pokoknya sing ayu, pinter, sak sembarang kalir ngono. Ono. Engko ujung-ujungnya paling ya dipek bojo wong kono. Ngono ya sono wis. Carane kene. Bu, aku butuh anak sampeyan dike koperasi ngono. Kan kita by request. Enake kelas besar iku ngono ya daripada dasar. Ya sebenarnya sih masalahnya lebih kompleks Bu asli ini loh. Tapi karena kita itu kan sekolah besar, gurunya banyak, jadi ada permasalahan ya dipikir bareng, wis aja dipikir dhewe. Jam kita kurang piro Mbak Mel? Hah? Jam-jam kita durasi kita. Kurang masih belum, kurang 15 menit. Oh, ya, 10 ya. Berarti kurang 6 menit. 10 lebih 10. Tinggal moles ya ini. Oke. Kita butuh foto bertiga.
Oke. Sik Bu Mus belum. Mm-mm. Kita foto. Mbak, Mbak, di yang bagian 2, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar anak, iku karena nambahi apa poin nih lho, Mbak, tek 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 gitu lho, Mbak. Oh ya, Ya, sip. simbol. Yes. Sampai kata-kataku kurang lah wis. Soalnya Nah, kanan kiri padha ono sing ngomong iki. guys. Dan yo sampean Mbak Amel, aku gak bisa membayangkan. Loh, aku santai. Aslinya banyak sumber daya itu enak, cuma ya itu butuh koordinasi. Jadi ojo dilakoni dhewe pusing kok tambahan. Mbak iku diuren apa gak? Asesmen formal adalah merono contohnya meliputi ngono. Iya engko tak tambahi, jangan Ya di wis. sini kok tak tambahi dhewe slide-nya. Siap. Asesmen formal, informal karo sing mau 4 of S iku mau. Iya, betul sing keempat itu. Tambahi presentasi. Digawe buku ya. Iya, di Bikin buku enak. biasa. Iya, Bikin buku sekali-kali ganti. sip. Baik, Bu Amel. Nah, Bu Amel sekarang tinggalnya di mana, Bu Amel? Bu foto yuk, foto bertiga Bu Anda. Siap. Sebentar ya, presentasiku tak pakai ini sih. Oke. Oke. Kata jilbabku menceng, saya pakai lengan pendek. 1, 2. Anda kurang maju Didik. 1, 2. Bu bergerak Bu yo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Gayanya Bu apa Bu? Enggak ada Bu. Lu. Siapa lu? Apa Bu Mas? Mungkin Kayaknya pakai tangan apa gitu Bu? Oh ya monggo ya, silakan pakai tangan. apa ya? Ini tapi aku tanganku sisi itu kan enggak iso. Yo kan gini tok aku nggo. Ya wis sampean ngono tak imbangi ngene bungkus ngene. Cocok. Iya apa? Siap wes. Iki Dua. kan aku ngini. Ya wis aku ngene, tak imbangi. Satu. 1. Oke, 1, 2, 3. Ya tanganku ketok ya gak lengenan. 1, 2, 3. Sudah. Alhamdulillah. Kita memasukkan Pak Ceta. Pak Ceto. Pak Ceto apa Pak Ceta? Cetak. Cepat saja Bu. Jawani. Kok aneh ya? Ini kan waya Ceto ya. Kerjaan dulu ku THO yo. Ayo Ceto. Tapi lo saya lek mudik ning Blitar mesti di sini nih Bapak Ibu. Omonganmu saiki kasar jadi ini. Nadane dhuwur. Adaptasinya jos iku. Terkontaminasi. Durung basa Madurane. Metu kabeh. Iso Mbak Amal tapi. Saya itu bisa sedikit tapi paham maksudnya tapi nggak iso nerokno. Ya apa ya? Ya karena terbiasa. Jadi misalkan anak wali murid yang Madura, ngono mesti koncoku takon maju. Bu, translate no. Murid pindahan Mbak Mel. Apa yo pindah dari Wonorejo nang daerahku ini. Jadi pertama iku arekku dibully kayak arek kan diguyu ngono lho pole bahasa medok. Terus ngono saiki aku mengatasi bullyingnya itu tak ajak percakapan, mesti arek tak dadekno narasumber. Ayo Bu Guru ngene-ngene iki gimana bahasa sampean? Arek kan iso ndeloki kabeh. Iya. Tiga bahasa loh, Rek. Ono bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Madura. Kan malah sebenarnya itu kan menjadi kelebihan harusnya ya. Jadi sekarang alhamdulillah aman arekku mendapatkan apa ya? Pengakuan lah dari teman ini. Ya. Koncone kan kalau ada satu siswa menunjukkan kelebihannya, mesti kan murid liyane nyamang, wih ternyata arek iki iso lho ngono. Karena wani waktu itu olahraga. Udah, mau makanan ngono tapi aku gak paham iku ngomong ambek basa Duro. Mereka kan kabeh terus aku ngomong apa itu artinya?
diterjemahkan Indonesia. Lah aku nang arek itu arek sing tak kongkon dadi narasumber untuk bahasa mengubah menjadi bahasa Madura. Iya. Bahasa Madura sendiri itu sebenarnya kayak Jawa ono kromo ngoko kromo inggil. Jadi sebenarnya kromo inggil itu lebih bisa kita pahami kok sebenarnya. Aku tuh kok koncoku ngomong no, oh iya sih beda aku. Cuma ya ikulah arek-arek itu Pasuruan sini kan rata-rata sebenarnya mereka itu kan keturunan. Nah, dibilang orang Madura itu bukan. Itu kan keturunannya orang tua. Bumbunya nggak pedes gak? Mengangkat budaya itu. Nah, jadi kalau misalkan guru iso ngomong Madura, mesti arek-arek mesti malah lho ngerti kon, mesti katanya ngrasane gurune tiba ngerti ngono kan. Beda wis gak wani karo gurune wis. Iku. 10 lebih 10. Udah dah, kita masuk dah. Bu, mic-nya Bu Yuni. Mic-nya Bunda. Sudah Bunda. Belum Bu, mic-nya Bu, belum hidup. Udah mic-nya masih off. Off. Oh, jangan keluar dari room ini Bu ya. Saya punya sesuatu yang spesial soalnya. Oke. Apakah itu? Hari ini Jumat Pahing, bukan Jumat Manis. Cakep. Diskusi membahas masalah Pak Ceta. Cakep. Rukol asik sekali dengan guru-guru yang manis. Masuk. Cakep. Membuat diriku menjadi membuka jendela dunia. Yeay. Luar biasa Bu Mus. Tadi saya ngasih komando yang kelompok sebelah. Jadi tadi saya makanya yang di sini belum saya on mic-nya. Kita kembali ke main room ya Ibu nggih. Yo Sri Kandi nih cewek-cewek semua. Siap Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cus teman-teman. Oke.